Akibat terjangan angin puting beliung kawasan wisata kuliner Porak-Poranda di Pantai Selatan, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, sejumlah bangunan semi permanen termasuk sejumlah kafe dan cottage roboh berserakan di tepi pantai. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di Pantai Selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Ya, dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga Rindu. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pasca diterjang banjir bandang, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur di kolam pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selain lumpur, pemirsa, material batu dan pasir juga menutup 4 kolam. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Penanganan banjir bandang Sungai Bung yang melimpas ya ke Pancuran 13 dan Pancuran 5 dan di aluran Sungai Bung. Saat ini kondisi sudah normal, sejak tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini, kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata Guci gotong royong untuk menangani pasca banjir. Yang pertama lumpur ya. Sebelumnya, bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Ya, akibatnya pemirsa, seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang. Pak, banjir gede, ya Allah, ya Allah. Ismail, warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki, Bos? Duwe ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik.
BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Anyus melaporkan. Sebuah bus berpenumpang terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Ya, 16 penumpang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka. Bus penumpang tujuan Jakarta-Yogyakarta kecelakaan di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Bus dengan 34 penumpang tersebut menabrak pembatas jalan, diduga dalam kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan sementara, bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum terguling hingga bagian atas kabin ringsek. Bus tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bus tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bus tersebut terbalik. Proses evakuasi korban berjalan lebih dari 3 jam akibat banyaknya penumpang yang terjepit. Kini, korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara korban luka dibawa ke 3 rumah sakit lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pasca kecelakaan yang menyebabkan belasan orang tewas, pemirsa, kepolisian melakukan visum terhadap para korban meninggal dunia. Ya pemirsa, sebanyak 16 korban meninggal saat ini berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang dan 1 korban tewas berada di RSUD Tugu Semarang. Saat ini aparat kepolisian masih lakukan identifikasi terhadap para korban tewas. Polisi juga masih melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara 18 korban luka dibawa ke RS Tugerjo dan Columbia Semarang. Sementara ini kita masih mengumpulkan data-data penyebab, ya. Jadi hasil daripada pemeriksaan nanti akan kita sampaikan. Kita baru periksa pengemudinya. Ya mudah-mudahan tidak waktu dekat bisa kita eksekusi. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Wisnu Wardana di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan Wisnu, bagaimanakah proses identifikasi ke-15 korban luka di sana? Ya, selamat pagi Pram dan Maya. Saat ini saya berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang. Hingga saat ini proses identifikasi masih terus berjalan. 15 penumpang meninggal masih berada disemayamkan di Rumah Sakit Semarang, sedangkan 1 penumpang meninggal lainnya berada di RSUD Tugerjo Semarang. Sementara untuk korban 18 korban penumpang yang mengalami luka-luka berada di rumah sakit tersebar di Rumah Sakit Tugerjo Semarang, Rumah Sakit Columbia, dan 1 orang penumpang lagi berada di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Ya rekan Wisnu. Ya rekan Wisnu, audionya tidak begitu terdengar jelas diterima kepada kami di studio, rekan Wisnu. Ya. Bisa Anda ulang kembali laporan Anda? Ya.
Ya Bram dan Ayah, saya ulang kembali. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tepatnya di depan kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi. Nah ini saat ini polisi masih terus mengidentifikasi dan ada 15 korban meninggal sudah teridentifikasi di kamar jenazah Karyadi. Sedangkan 1 orang penumpang yang meninggal lainnya berada di Rumah Sakit Tugu Rejo Semarang. Kemudian untuk penumpang yang mengalami luka-luka tersebar di Rumah Sakit Semarang, yaitu di Rumah Sakit Columbia, Rumah Sakit Tugu Rejo, dan juga 1 penumpang lainnya di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Begitu Pram. Dengar dengan jelas suara Anda dari sana ke sini, rekan Wisnu. Kami akan menanti informasi terbaru dari Anda kembali dengan suara yang lebih jelas lagi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.